Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong kemudian diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian untuk semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu namanya. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang telah mendoakan untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin kita membahas Roma Empire ya. Bagaimana sosok Paulus itu digunakan sebagai, kalau bahasa kita itu antek ya, sebagai antek Roma untuk lebih menguasai negeri jajahannya, yaitu Israel gitu. Dan kerangka berpikir ini diambil dari waktu kita diskusi itu. Bukunya banyak sih ya, bukan hanya satu buku, dan itu kalau aku nggak mampu itu karena edisinya edisi bahasa Inggris semua. edisinya bahasa Inggris semua, jadi aku nggak mampu karena kemampuan bahasa Inggrisku juga nggak ada ya. Dan kalau beli di sini bukunya nggak ada sepertinya, itu di Amazon ya. Kalian nggak lebih tahu ya dunia pasar virtual seperti itu, buku-buku langka itu. Nah ini aku coba paparkan kepada kalian ya, nanti bisa kita kritisi bersama apa yang ditulis dalam buku itu. Oke. Ini ada yang salah ini. Bukan salah sih, kurang. Ini sebetulnya Roma 13. Nah, Roma 13. Roma Empire, propaganda Paulus anti Roma ketika menjajah Israel. Kadang-kadang terlalu cepat berpikir, menulisnya ketinggalan, jadinya kecepatan berpikir lebih cepat daripada menulis. Tidak ada yang salah. Ini seri kedua. Ya, sebelum kita lanjutkan ke sana, aku bacakan komen yang masuk dari kalian semua. Sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian ya, maka aku bacakan komennya yang masuk. Pertama dari apa ini? Ibu Salmain. Salmainnya apa? Salma bagaimana gitu ya. Tapi yang tertulis Ibu Salmain. Jadi mohon maaf kalau salah baca ya. Saya baca apa adanya gitu.
Kata gereja itu berasal dari bahasa Porto ya. Kalau kita biasanya nyebutnya Portugis, itu kalau saudara-saudara kita yang di mana itu Timur Timur itu nyebutnya Porto gitu ya. Kebetulan aku sempat berteman dengan namanya Pius ya. Dia dari Timur Timur dulu ketika masih menjadi bagian Indonesia, dan dia masih punya darah Portugis Porto, jadi nggak sawo matang, putih gitu ya, putih ya, ya ganteng-ganteng, yang cewek ya cantik-cantik, yang keturunan Porto itu mereka nyebutnya Porto ya, Portugis. Oke, komen dari Ibu Salmain, kata gereja berasal dari bahasa Portugis ya, igreja gitu ya bahasanya ya. Kan Portugis itu Y menjadi H, Julio menjadi Julio kan gitu ya. Sama sih ya kok di bahasa lain, nirvana menjadi nirwana gitu ya. Yaitu biasalah dialek ya, masing-masing kultur beda-beda. Jadi nggak tahu apakah bacanya I gereja itu benar atau I gereja ya. Yang jelas ditulis sama Ibu Salmain seperti itu. Jadi kemungkinan muncul kata gereja ya setelah adanya misionaris bangsa Portugis. Sedangkan Portugis masuk ke Melaka, kami kalau bilang dulu Selat Melaka gitu. Jadi waktu aku masih di belahan Sumatera bagian utara, masih kecil dulu, tahun zaman itu, kami bisa memantau radio dari Malaysia dan Singapura. Jadi biasanya kami dengar sandiwaranya tuh bagus-bagus. Dan Delhi itu kan bahasanya, dialeknya sama dengan orang Malaysia, karena memang mereka satu rumpun Melayu. Ya. Terus Malaka itu apakah dari Melayu atau mana? Jadi nyebutnya Selat Melaka, dan jago-jago pantun, jago-jago sastra mereka ya. Jadi aku terbiasa memantau radio-radio dari Malaysia, Singapura karena dekat ya, dekat. Dan aku SD itu kalau manggil bukan ibu guru, nggak begitu kami dulu, manggilnya encik gitu manggilnya, encik. Oke. Jadi kalau masuk ke Melaka ya, ke Malaka sekitar tahun 1909 sampai tahun 15-an ya, 1509. Kemudian tahun 1520, pertanyaannya masuk ke Indonesianya itu kapan ya? Nanti kita bisa cross check dengan kelingkat. Kelingkat itu kan tahun 18-an. Ya, terima kasih untuk Ibu Salmain ya. Mungkin bisa diperlengkapi datanya masuk ke Indonesia tahun berapa. Oke. Kemudian siapa ini yang komentar? Oh, Irfan, apa? Kita baca dulu. Menarik. Berarti ketika kelingkat menerjemahkan Bible di tahun 1800-an, diksi kata gereja itu sudah ada dalam Khasana Kosakata Melayu. Nah, yang jadi pertanyaan menjadi, jika sudah ada diksi kata gereja dalam Khasana Kosakata bahasa Melayu, kenapa Bait Allah itu kok diterjemahkan menjadi masjid dan bukan gereja? Nah, ada udang di balik rempeyek ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan Kang Hermana Natawijaya. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tetap nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, masih tetap di Bandung. Kang Saran Gipari menyimak begitu tayang. Komen ketiga, mantap, pagi ini matahari malu-malu untuk muncul. Tapi alhamdulillah masih mau muncul ya. Kita lanjutkan ke Singosari, ada Kang Yudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian Gus dan salam Isra. Ya, salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Sesepuh kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dari sedang jenyimak Gus, salam Isra, semoga keluarga di Batu dan sedulur semua selalu diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang berkah oleh Gusti Allah Agung dan selalu berbahagia bersama keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak atas doanya, semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi saudaraku semuanya yang ada di Deli Serdang. Ya. Kang Wahyu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak. Soal rubah itu sampai sekarang dalam kurung ada Bible Pelangi spesial LGBT dan didukung. Ya, itu demikian beritanya ya yang terjadi untuk saudara kita ya. Ada Bible LGBT ya. Jadi mungkin disiapkan untuk kaum-kaum homo gitu. Kita lanjutkan Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah, selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Isra, salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku di Palu ya. Dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Mohon dipersori kalau masuk suara goreng menggoreng karena mamanya Gerah itu lagi goreng, nggak tahu goreng kerupuk mungkin. Jadi asik kalau studionya dekat dapur ya. Nggak apa-apa, yang penting kita dakwah dengan apa yang kita bisa. Bisanya masih seperti ini, studionya ya seperti ini. Sambil berdoa, mudah-mudahan nanti ada rezeki bisa bikin studio gitu. Ya. Kalau kita nunggu sempurna, iya kalau sempurna, kalau nggak sempurna terus kita wassalam kan nggak sempat dakwah. Jadi kerjakanlah dakwah itu ya seperti apa adanya saja, nggak harus menunggu kesempurnaan. Oh nanti gue kalau sudah banyak duit gue mau dakwah. Lah iya kalau banyak duit, kalau ternyata nggak banyak duit ya dakwah saja, nggak harus nunggu banyak duit ya. Gitu. Oke. Siapa ini tadi? Gispati sudah, sekarang Kang Suyitno, terima kasih 3 merah hatinya. Terus Kang Irfan menyimak sejarah Paulus sang reformis ajaran gereja, masih dari Kristen Jambi. Mantap ya. Paulus coba kita kupas tuntas. Kang Ajus nyimak number 5 ya. Dari lagi sulit bacanya. Intriguing fact. Sorry kalau salah, karena gue nggak pasti baca bahasa apa ini namanya. Intriguing fact, betul atau salah itu? Bahas film Dirty Foods yang viral Gus. Pingin sih ya, cuman waktunya mas saya ini. Makanya saya ini YouTuber tapi jarang nonton YouTube. Sekali nonton YouTube saya paling tinju, musik itu doang. Ya kebanyakan ya itu kalau nggak lihat tinju, lihat musik gitu. Kalau lihat gini-gini yang, tapi ya terima kasih infonya mas, nggak tahu nanti ya, saya nggak janji lah. Apa ini Dirty Pots itu apa? Pemilu kotor ya, kira-kira seperti itulah ya, harapnya apa maknanya ya, Dirty Pots ya. Jadi nggak tahu nih siapa sutradaranya nih. Oke, kemudian terima kasih Kang sulit bacanya, Kang atau Mas ini atau Mbak nggak tahu ya, mohon dipersori. Intriguing. Kemudian Soleha kita Rahani ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Guru, terima kasih atas 2 merah hatinya. Kita lanjutkan Laskar Guaslaro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Roma Empire ini sudah tidak ada lagi karena sudah dikalahkan oleh Sunda Empire. Mantap, nggak tahu kemana itu ceritanya tokoh Sunda Empire ya. Oke, atur nuhun ya. Kita lanjutkan kajian kita sekarang. Sudah aku nggak punya utang ya, sudah aku baca semua. Kita sekarang fokus ke sini. Oke, sorry
Ya, kalau kemarin sudah nyari nggak ketemu ya, memang salah tulis kurang satu hurufnya, angkanya. Kemarin tertulis Roma 3 1 sampai 7, tapi yang benar adalah Roma 13 1 sampai 7. Ini yang betul ya. Bukan Roma 3 ya. Tadi aku lihat loh kok salah tulis ini. Sekarang kita baca suratnya Paulus ya. Tajuk itu mempunyai perikop kepatuhan kepada pemerintah. Ini perikopnya patuh ya. Jadi ini hubungannya pemerintah. Pemerintah. Ya. Yang memerintah siapa? Ya ini Roma ini. Artinya ya penjajah. Dia lagi menjajah. Ya. Pemerintah. Sudah aku jelaskan, Roma menjajah Israel. Paulus digunakan sebagai antek untuk mendukung penjajahan Israel, penjajahan Roma atas tanah Israel, agar orang-orang Israel tidak memberikan perlawanan atau bisa menimbulkan kepatuhan mereka terhadap orang yang menjajah negara mereka sendiri. Paulus digunakan sebagai alat untuk mengokohkan kekuasaan mereka menjajah Israel. Nah, ini roadmapnya, peta jalannya dari buku yang aku diskusikan kemarin bersama teman-teman. Oke, sekarang kita lihat tulisan Paulusnya itu gimana. Nah, kamu bisa baca Bibelmu ya, aku tak dari sini. Kepatuhan kepada pemerintah. 13 ya, Roma 13:1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Nah, dia sudah membawa nama Allah si Paulus. Dan pemerintahan itu dia beritakan sebagai pemerintahan yang berasal dari Allah. Ya, jadi apa? Ada demokrasi, ada teokrasi. Kalau sekarang yang kita pakai itu demokrasi. Ya. Tapi sebuah pemerintahan di mana tata kelola negaranya benar-benar menegakkan hukum-hukum Allah sebagai aturan main tata kelola negara mereka, itu disebut teokrasi. Ya, kita demokrasi karena pusatnya di rakyat. Apakah sekarang ada negara yang teokrasi? Gue pikir-pikir ya, cari-cari juga nggak nemu. Ya mungkin yang bisa dikatakan teokrasi itu ya Vatikan. Kalau memang itu benar-benar dari Allah, tapi sudahlah kita anggap Allah mereka gitu ya. Allahnya beda-beda. Mereka kan Tritunggal Vatikan ya. Sesama internal Kristen juga beda-beda ya. Jadi prinsipnya begitu, ada demokrasi, ada teokrasi. Ya. Kalau kita tidak mempermasalahkan apakah Allahnya itu sama atau tidak, ya kita anggap Allah gitu aja ya. Maka yang bisa dikatakan benar-benar teokrasi sekarang ini ya Vatikan. Ya. Negara di dalam negara di Italia sana. Itu strukturnya itu sampai ke daerah loh. Katolik itu, jadi satu komando dia dari Vatikan sana. Ya, nah kembali ke Timur Timur. Ketika Timur Timur masih bagian dari kita, kan ada sosok Romo di sana ya, ada sosok pastor namanya, nggak tahu kalian yang milenial tahu nggak ya, namanya Belo. Dan pemerintahan Indonesia itu sangat memperhatikan Belo karena Belo itu juga disegani di sana sebagai pasturnya ya. Oke. Dulu kita nyebutnya nggak salah apa ya, bukan pastor sih, uskup Belo gitu atau apa gitu ya. Oke, jadi terlepas Allahnya apa bagaimana gitu ya, apa yang ditunjukkan oleh
Paulus dalam surat kirimannya itu negara ya, atau pemerintahan yang berteokrasi karena berasal dari Allah. Ya. Dan kita tahu teokrasi itu memang warna pemerintahan Abrahamic faith gitu. Jadi dalam Abrahamic faith itu negara itu teokrasi, dimulai dari perjanjian lama dari Daud itu ya, Sulaiman itu teokrasi itu. Kemudian di perjanjian baru kan nggak mampu diwujudkan oleh Yesus ya, ini sedang kita diskusikan. Karena Yesus tidak mendapatkan dukungan untuk menghadapi Roma ya, dukungan dari bangsanya sendiri dia nggak dapat ya, malah justru disalib gitu. Oke, kalau Madinah Al-Munawwarah itu contoh teokrasi itu ya. Jadi hukum Allah tegak, makanya disebut Madinah ya. Oke ya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tiada ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, kalau konteksnya ini ya pemerintah itu ya si penjajah ini, Roma ini. Kalau kita Rum ya, surat Rum itu ada. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Nomor 2 sekarang. Sebab itu barang ya, siapa melawan pemerintahan, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, sudah mulai di framing. Ini pemerintahan Allah nih. Lu kalau melawan berarti lu melawan Allah. Gitu ya. Oke. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah hanya jika ia berbuat jahat. Masalahnya baik dan jahat menurut ukuran siapa? Ya ukuran yang menjajah itu. Kalau di kita dulu ada tanam paksa, enggak lah istilahnya ya. Disuruh tanam ini, enggak boleh tanam sembarang, harus sesuai kemauannya si penjajah. Nanti hasilnya dibawa ke negaranya sana. Ya ya begitu, itu namanya penjajah, itu kan maling, bajingan, tukang curi ya. Oke, aku ulangi. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah hanya jika ia berbuat jahat ya. Masalahnya yang baik itu seperti apa? Baik seperti ini ya. Bagi kita Pangeran Diponegoro dan pejuang-pejuang lainnya itu adalah pahlawan ya, herois. Tapi kalau bagi Belanda itu ekstremis gitu. Kan beda cara pandangnya. Baiknya satu. Bagi kita ya pahlawan lah. Bagi Belanda karena mereka ingin mencengkeram Indonesia sebagai jajahan ya. Setiap pengganggu maka disebut ekstremis gitu. Dulu belum ada istilah teroris. Teroris kan kepala 90-an ini aja, dan itu kan bikinan Amerika. Kalau dulu ekstremis gitu ya. Oke. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah hanya jika ia berbuat jahat. Agak rancu ya, tapi kalimatnya begitu ya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah hanya jika ia berbuat jahat. Titik di situ harusnya kan hanya jika ya berbuat jahat maka takut, kan harusnya gitu, tapi kita ngerti lah maksudnya, nggak tahu ya original teksnya juga gimana ini ya. Oke, lanjut. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Ya. Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Artinya kamu jangan melawan terhadap pemerintah. Itu yang dimaksud baik oleh penjajah itu yang mengatakan dirinya sebagai pemerintah. Ya, jangan memberikan perlawanan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Dicekoki dogma-dogma seperti itu. Ini pemerintahnya, ini pemerintah Allah, dia hamba Allah, maka kamu harus baik. Kalau hamba Allah kok menjajah, kan gitu ya. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oke. 4 ini ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah
adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi dia mengklaim ini pemerintahan dari Allah, dari Allah gitu ya. Oke, yang kelima, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Suara usah ngelawan, wis terima wae gitu loh. Sudah nggak usah melawan, terima saja. Orang negerinya dijajah kok nggak boleh ngelawan, goblok. Oke, lanjut ya. Ini yang keenam. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar, ya ujung-ujungnya ke sini. Ujung-ujungnya ke sini, tax alias pajak. Yang namanya bajingan itu bajingan. Ujung-ujungnya kita dicekoki, oh ini pemerintahan Allah ya. Nggak usah ngelawan, nerima saja, ujung-ujungnya ya ini. Pajak. Ini loh. Ya, ujung-ujungnya pajak. Makanya bagus digunakan. Ya. Oke. Ulangi lagi. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Ya. Pajak kepada orang-orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang-orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi artinya kita bayar zakat ya, kalau kita ya kepada yang berhak menerima zakat gitu loh. Memberikan sodako kepada yang berhak menerima sodako, kira-kira gitulah maksudnya dia ya. Cuman ujungnya dibolak-balik mau gimana pun ya pajak, income, pemasukan bagi penjajah. Betul, ya. Kemudian dari sini akan kita coba korelasikan ke Matius berapa ya? Matius 5:44 ya. Tapi aku bacakan dulu supaya kalian paham petanya ya. Oke. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah ya, yang di atasnya ya. Pemerintah yang di atasnya ya berasal dari ya, yang tidak berasal dari Allah ya. Jadi gini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Di atas kita, mengatas kita. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Nah, sudah dikunci dengan Allah. Jadi pemerintahan yang di atasnya. Dan semua pemerintahan itu dari Allah, tidak ada yang tidak dari Allah. Dan pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintahan, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya dan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu sudah dicekoki. Ya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Ya, takut toh maksud itu. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Oke. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Oh, jajah kok baik. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Gitu. Ya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Ujung-ujungnya ya ke sana, bayar pajak ya. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Itu tadi tajuk daripada perikop kepatuhan kepada pemerintah. Jadi sudah dibungkam, wes ini penjajah, wes iki api iki, manut ae gitu ya. Membawa siapa? Allah. Artinya apa? Dalam konteks ini agama sudah main mata sama, kalau sekarang kita ya pemerintahan, politik, negara. Ya. Oke. Dari sini tuh ada yang menjelaskan begini.
Kan kemarin kan disampaikan bahwa gue juga kaget apa benar begitu gitu ya. Kisah surat-surat Paulus itu lebih dulu ditulis daripada Injil kanonik ini. Ya. Maka ketika kita merujuk surat Matius ya, Matius 5:44. Kita buka. Kamu buka di sana. Matius 5:44. Matius 5:44 ya. Nah ini, kamu percaya nggak sama ini? Jadi disuruh nerima, terima aja itu. Ya. Aku tulis di mana? Sini ya, sini ya. Matius 5:44. Apa yang disampaikan di sini? Ya, Matius 5:44. Ini perikopnya sebentar. Yesus dan hukum Torah ya. Terus di Matius 5:44-nya begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi suruh mengasihi musuh, kamu kok dimusuh orang kamu kasihi dia. Ya. Itu ulang lagi ya. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada yang memusuhi itu dikasihi dan berdoa untuk yang menganiaya kita gitu. Maksudnya apa? Suruh mengasihi Roma. Kan ayat itu kan akhirnya menekan semangat juang untuk melakukan perlawanan terhadap bajingan-bajingan penjajah. Dan disuruh kasihilah musuhmu itu. Ya. Disampaikan seperti itu. Terus gue berpikir jadi begini, kalau seperti yang kemarin, ini surat Paulus kan ditulis dulu. Ketika menulis surat Matius, ya, Matius itu terinspirasi ini. Maka ditulislah kasihilah musuhmu. Tapi apa ya benar kasihilah musuhmu? Dan gue berpikir mulai kemarin, jangan-jangan yang tampar pipi kanan kasih tampar pipi kiri ya sama aja dengan ini. Kita ditekan untuk tidak ada semangat, tidak ada pikiran, tidak ada upaya untuk melakukan pemberontakan terhadap orang yang menjajah kita, yang mengklaim sebagai pemerintahan atas nama Allah. Ya, seperti nanti kamu bisa cari sendiri ya. Dijelaskan kan, Yesus bilang kalau kau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Itu nggak terbukti kok. Ya. Nggak terbukti ketika dia di mahkamah, di gedung pengadilan itu kan ditampar dia. Apakah Yesus terus diam aja dan dikasih pipi kiri? Kan enggak. Yesus tanya, kenapa engkau menampar aku? Nah dari situ kita bisa merenungkan apakah ditampar pipi kanan kasih pipi kiri itu benar-benar ajaran Yesus. Kan itu menjadi tanda tanya ya. Sama tadi itu ya, kasihilah musuhmu, apakah itu benar-benar ajaran Yesus? Nah, kalau katanya si yang menulis buku itu kalau disarikan ya itu diambil dari ini. Jadi intinya untuk membunuh semangat perlawanan terhadap pemerintah yang notabene itu adalah penjajah gitu ya. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan, jadi ini tamat ya. Ini tamat. Nanti kalau ada yang perlu dibuka kita buka lagi. Ya, di Roma 13:1-7 itulah agama dan negara mulai main mata. Ya. Dan akhirnya oleh Paulus setelah ini disampaikan oleh Matius disunting, maka jadilah ayat kasihilah musuhmu. Terus ada lagi nanti tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Jadi gemes orang kalau gitu ya. Oke. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa yang sudah aku sarikan dari buku itu
itu kredibel nggak ya? Bisa dipertanggungjawabkan nggak ya? Nah, itu nanti kita apakah kita bahas atau tidak, coba nanti ya. Aku juga ingin tahu respon kalian terhadap apa yang aku sajikan ini. Ya, tadi sudah dikunci ya bahwa you gue jajah, you nerimo ya, you nggak usah melawan ya, maka di framing lah dalam Roma 13:17 sama Matius 5:44 ya. Jadi sebelum ini ditulis, ini sudah ditulis, artinya ini substansinya di bawah. Sebetulnya ada satu lagi yang gue bilang tadi, tampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Ya. Oke, sekarang menurut kalian ini bisa diruntuhkan nggak ini? Bahwa Roma Empire itu menggunakan Paulus sebagai antek. Karena aku sudah bilang di awal-awal, sejarah itu adalah catatan masa lalu ya. Yang kita tidak hadir dalam ruang dan waktu itu, artinya untuk apa dan oleh siapa sejarah itu ditulis. Jadi kan aku harus mengajarkan kalian untuk objektif dan hati-hati dalam membaca sejarah gitu. Ya, nah sekarang ini sudah aku sampaikan dan sudah tuntas. Menurut kamu ini masih punya ruang untuk diruntuhkan nggak pemikiran seperti ini? Itulah yang aku maksud. Kalau punya ya tolong sampaikan ayatnya di mana gitu. Kan kita harus by data. Ya. Oke, sampai di sini dulu semuanya ya. Yang ngaji di sini, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, simpan dia di dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya. Ini puasa ini, Selasa, jadi nggak ada kopi. Kopi ini orang nono gitu, puasa. Oke. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberkahan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Terima kasih sudah ngaji bareng seperti di channel ini ya. Semuanya terima kasih, matur nuwun, salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.